Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tips foto produk yang bagus untuk makanan dan minuman untuk kalian yang jualan online. Oke, kalau misalnya kalian adalah salah satu penjual atau seller atau pedagang makanan dan minuman, makanan atau minuman ya. Nah, dan kalian menjualnya lewat online, berarti kan kalian pasti akan butuh foto kan. Nah, gimana sih caranya bikin atau tips bikin foto produk yang menarik? Foto seperti apa sih yang kira-kira akan menarik pelanggan untuk makanan dan minuman? Bahwa aku pribadi itu membagi foto itu menjadi dua jenis foto. Yang pertama yaitu foto katalog. Jadi foto katalog itu seperti ini. Oke, itu foto katalog. Foto yang kira-kira itu untuk digunakan untuk katalog. Jadi kalau misalnya kita jualan itu kita harus punya katalog produk. Seperti gini deh gambarannya. Kalau misalnya kalian pernah ketemu sales, biasanya orang kan akan memperlihatkan foto katalognya dia. Oh, ini jualan produk A, B, C, D, E. Jadi semua kumpulan produk itu ada banyak. Itu namanya foto katalog. Kayak gitu. Itu satu, foto katalog. Yang kedua adalah foto marketing, yaitu foto untuk kita itu mempromosikan produk kita. Kalau foto katalog itu foto yang tujuannya itu cuma untuk ngasih tahu orang, ini loh kita punya produk banyak. Tujuannya bukan untuk marketing. Tapi ada foto-foto yang tujuannya memang untuk marketing. Kayak gitu. Aku bedakan menjadi dua itu ya. Yang pertama yaitu foto katalog. Seperti apa sih foto katalog yang cocok untuk makanan dan minuman? Yang pertama tentunya ciri khas dari foto katalog yang aku pribadi percaya adalah backgroundnya itu polos. Dan aku biasanya menggunakan background putih. Oke, background putih polos seperti ini. Nah, itu kemudian ada foto produknya di tengah-tengah. Kenapa seperti itu? Biar produknya itu kelihatan. Kalau misalnya produknya itu bagus katakanlah, tapi backgroundnya itu terlalu cerah atau terlalu banyak variasi dan sebagainya, orang akan fokus di variasinya atau orang itu nggak akan fokus di produknya kayak gitu. Jadi orang akan bingung, ini produknya ini kok kayaknya nggak cocok dah. Kok kayaknya ini nggak bagus ya kayak gitu. Jadi coba kalian bandingkan deh foto produk ini dan foto produk ini. Jadi yang satu backgroundnya itu ada macam-macam kayak gini, ada banyak. Yang satu itu foto produk dengan background putih polos kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian sebagai customer, pasti kalian pengen lihat atau pengen fokus di produknya. Oh, produknya itu kayak gini toh, ini toh yang dijual. Kayak gitu teman-teman. Dan biasanya angle foto itu juga menentukan. Contohnya misalnya angle tampak depan. Kayak gitu. Ada satu foto di mana angle tampak depan. Kemudian tampak samping atau 75 derajat lah. Jadi tampak samping gitu. Jadi supaya kelihatan 3D. Tujuannya itu kayak gitu, supaya kelihatan 3 dimensi. Kemudian ada yang tampak atas atau flat, istilahnya flat lay atau apa gitu. Pokoknya tampak atas kayak gitu. Biasanya foto makanan yang biasanya di kafe-kafe atau di restoran biasanya juga kayak gitu. Jadi fotonya itu tampak atas kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk foto katalog kayak gitu. Kemudian kita beralih ke yang kedua yang paling sering digunakan dan paling butuh mungkin kalian, yaitu foto marketing. Foto marketing itu seperti ini. Oke, tips membuat foto marketing yang pertama adalah kalian berikan ornamen. Oke, ornamen ini hiasan. Tapi jangan fokuskan hiasan itu. Hiasannya kecil-kecil saja, jangan sampai produknya kecil tapi hiasannya gede-gede kayak gitu, enggak. Yang paling gede, yang paling terlihat itu nanti adalah produk utamanya. Oke, tapi kalian tambahkan ornamen atau hiasan. Contoh hiasan yang bisa kalian tambahkan adalah bahan makanan. Contohnya kalau misalnya kalian itu jualan katakanlah nasi goreng, katakanlah nasi goreng itu banyak apa saja ya, misalnya ada nasinya gitu, kemudian ada bumbu-bumbunya, kemudian ada telurnya katakanlah. Nah, itu kalian taruh di samping-sampingnya kayak gitu. Atau misalnya roti itu banyak apa saja, tepung dan sebagainya, itu kalian taruh di sampingnya. Itu jadi bahan-bahan makanannya itu kalian bisa taruh di samping-samping produk utamanya sebagai ornamen. Kemudian kamu juga bisa menaruh alat atau tempat makannya. Contohnya tadi misalnya nasi goreng, maka kamu bisa taruh piring, kemudian kamu bisa taruh sendok atau garpu, kemudian kamu bisa taruh misalnya tisunya kayak gitu. Jadi alat-alat makannya lah pokoknya kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya kamu jualan cookies, kamu taruh packagingnya, kamu taruh biasanya ya
sarung tangan dan sebagainya. Pokoknya alat yang digunakan untuk makan lah istilahnya. Kemudian kamu juga bisa susun produknya. Jadi produknya itu memang nggak cuma satu, tapi kamu katakanlah kamu jualan minuman deh. Kamu susun jadi tiga minuman. Jadi satu produk di depan yang paling besar, kemudian produk belakangnya ada satu, kemudian sampingnya ada satu juga kayak gitu. Itu juga bisa kamu jadikan salah satu ide untuk foto produk dengan ornamen. Kemudian yang nomor 2 yang perlu kamu perhatikan adalah fokusnya. Oke. Jadi jangan sampai fotonya itu ngeblur, terutama foto produknya ya. Kalau misalnya tadi kamu sudah beri ornamen, tapi yang ngeblur itu ternyata foto produknya itu ngeblur, ornamennya yang jelas, ya bukan, jangan kayak gitu. Fokusnya tetap di produknya. Jadi produknya itu yang kelihatan atau yang jelas banget, fokus banget. Yang lainnya itu ngeblur, yang ornamennya itu blur nggak masalah, kayak gitu. Jadi kamu bisa fokuskan dulu ke produknya gitu. Nanti aku akan share di video selanjutnya gimana sih caranya bikin foto produk di mana yang ngeblur itu yang bagian sampingnya, tapi yang tengahnya itu fokus. Itu nanti aku akan share di video selanjutnya. So pastikan untuk subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan videonya. Kemudian kalau misalnya kamu itu menggambarkan sebuah aktivitas, misalnya fotonya itu nggak cuma foto produk ya, tapi bisa foto aktivitas. Contohnya saat memakan. Misalnya kamu jualan kue. Nah, ada kamu menggunakan model yang sedang memakan kue kayak gini. Nah, itu kamu fokuskan di model dan juga produknya. Yang belakangnya ini blur aja. Kayak gitu, misalnya belakangnya ini ada kayak sungai atau pantai atau tempat kafe dan sebagainya, itu blur aja. Oke, yang kalian fokuskan di modelnya dan juga makanannya. Kemudian foto marketing yang ketiga yaitu kamu perlu pencahayaan. Nah, usahakan pencahayaannya itu alami. Misalnya kamu foto di outdoor atau indoor tapi masih mendapatkan cahaya matahari kayak gitu. Lebih baik fotonya biasanya itu agak pagian, sekitar jam jangan terlalu pagi juga sih. Misalnya sekitar jam 10 atau jam 9 lah, jam 9, jam 10 biasanya itu paling bagus untuk cahaya mataharinya. Nah, kamu bisa foto pada waktu itu. Nah, kalau misalnya terpaksa kamu menggunakan lampu, ya kamu harus setting banyak sekali hal. Misalnya di pinggirnya itu kamu kasih filter. Jadi biar cahaya lampunya itu nggak terang sebelah, jadi bisa mantul gitu. Misalnya nih kamu foto di satu tempat gitu ya. Nah, kamu di sini di sampingnya, misalnya ini produknya di sini. Nah, kamu kasih filter di sebelah sini. Filter misalnya kain apa ya? Kain putih lah. Paling gampangnya kain putih lah kalau misalnya kamu nggak punya aluminium foil atau apa, pokoknya kain putih lah untuk memantulkan cahaya, biar cahaya misalnya cahaya dari depan lampunya. Nah, kamu juga harus memantulkan cahaya dari samping atau sampingnya kamu kasih lampu lagi lah, biar cahayanya itu dari segala arah kayak gitu. Nah, pastikan nggak ada bayangannya atau bayangannya itu terfokus di satu titik kayak gitu. Itu tekniknya banyak banget pokoknya. Tapi kalau misalnya kalian nggak teliti atau nggak mau mikirin yang pusing-pusing kayak gitu, ya udah pakai cahaya alami. Itu saranku banget sih, karena cahaya alami itu paling bagus untuk foto. Kemudian tips selanjutnya untuk foto marketing adalah kamu harus pakai tripod atau alat bantu biar nggak goyang. Biasanya kalau misalnya kalian itu masih baru atau masih belum pernah foto sebelumnya, biasanya kan kamu foto pakai handphone ya. Ini bukan masalah gadgetnya ya, bukan masalah kamu pakai handphone atau kamera digital, nggak masalah. Pakai handphone pun bisa, asalkan tangan kamu nggak getar. Biasanya kan kalau foto kayak gini, itu waktu sebelum ngeklik itu tangannya gemeter kayak gini, kayak gitu. Atau gemetarnya kecil, tapi kalian nggak kerasa. Tapi itu membuat foto kalian jadi blur. Kalau misalnya kalian nggak pakai kamera yang bagus ya, terutama ya, misalnya nggak pakai kamera yang menahan shaking gitu, menahan gestur atau menahan apa ya biasanya ya, pokoknya menahan goncangan kayak gitu. Memang ada sih beberapa kamera baik di handphone maupun kamera digital yang bisa menahan goncangan, tapi mungkin jarang bagi teman-teman yang memilikinya kayak gitu, masih sedikit yang memilikinya. Maka kalau bisa pakai tripod atau pakai alat bantu lah, misalnya pakai standing lah. Nah, kamu bisa beli standingnya, aku sertakan link di description box di bawah biar kamu itu bisa foto dengan bagus kayak gitu. Nah, pakai standing atau alat bantu biar kamu itu tinggal, dan pakai timer juga ya. Jadi kamu tinggal klik, kemudian tinggal, udah. Kemudian dia akan memfoto sendiri. Klik kayak gitu. Nah, itu lebih bagus dibandingkan kamu nggak pakai timer, udah pakai tangan. Jadi tanganmu nanti akan goyang gitu loh. Itu akan refleks secara otomatis. Bahkan fotografer profesional pun mungkin pernah melakukan kayak gitu kan. Masih pernah melakukan kayak gitu. Makanya
banyak sekali kan yang pakai tripod di acara-acara apa gitu kan, foto atau video biasanya kan pakai tripod untuk mencegah goncangannya. Selain karena biar nggak pegel juga, tapi juga fokusnya karena mencegah goncangannya biar fotonya itu bagus kayak gitu. Oke. Kemudian kamu juga bisa tampilkan isinya atau sesuatu yang enak. Misalnya kamu jualan kue isi coklat, katakanlah cookies tapi isi coklat. Jadi kalau dibuka isinya coklat kayak gitu. Nah, kamu bisa buka dulu produknya, buka dulu cookiesnya, kemudian baru kamu foto. Jadi isinya itu kelihatan. Pokoknya yang enak-enak deh. Atau misalnya ayam goreng itu pas enak pas lagi apa? Pas lagi hangat kan, pas lagi panas kan. Itu yang ada apa asap-asapnya kayak gitu. Karena baru digoreng dan sebagainya, fresh kayak gitu. Itu yang kamu foto. Bukan ayam goreng yang udah kemarin atau yang udah basi karena kamu ya ini mubazir kalau dibuang ya udah foto aja. Jangan kayak gitu. Pastikan kalau misalnya kamu foto produk itu pilih produk yang terbaik lah. Jangan ada cacat lah. Kalau misalnya memang kamu itu jualan banyak produk, katakanlah ada produk yang cacat dikit atau apa, ya jangan pilih produk itu kayak gitu. Karena kita itu ingin menarik pelanggan, tapi produknya harus produk asli ya, bukan produk yang lain. Contohnya misalnya kamu fotonya foto produk orang lain tapi kamu jualannya yang beda kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Tetap foto produk kamu sendiri, tapi yaitu tadi pilih produk yang terbaik. Karena nggak mungkin kan semua, meskipun kalian menjaga kualitas produk kalian itu sama semua. Katakanlah cookies kalian itu kalian sekali masak, misalnya kalian sekali masak itu ada 10 cookies. Nggak mungkin dong 10 cookies itu sama semua. Pasti ada satu yang cacat, misalnya bentuknya kurang bulat katakanlah, atau jadi oval atau jadi kotak kayak gitu. Tapi ada satu yang bagus banget ini, ya udah itu aja yang dipakai kayak gitu. Oke? Kemudian tips selanjutnya, kamu usahakan pakai model yang menarik kayak gitu. Kamu bisa hire influencer atau hire public figure atau apa, pokoknya model yang menarik. Misalnya kamu jualan produk makanan yang katakanlah paling banyak biasanya model cewek sih yang digunakan sih, biar lebih menarik juga. Nah itu bisa kamu pilih kayak gitu. Biar apa? Biar orang itu nggak hanya tertarik di makanannya, tapi juga tertarik di ceweknya kayak gitu, di modelnya maksudnya. Jadi makanan sudah bagus, kemudian modelnya itu bagus juga, cakep juga, dan menarik juga, maka orang akan semakin tertarik dibandingkan dengan foto produk yang biasa kayak gitu. Oke, itu tadi teman-teman tips foto produk yang menarik khusus untuk makanan dan minuman yang bisa kalian coba, yang bisa kalian praktekkan khusus untuk kalian yang jualan di online shop. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu kalau misalnya bikin foto produk yang menarik itu tipsnya kayak gini loh, biar gak asal jepret aja, asal jepret kemudian upload. Nah biasanya kalau misalnya yang asal jepret kemudian upload, biasanya nggak semua ya, tapi biasanya itu banyak yang nggak tertarik atau banyak yang nggak beli kayak gitu. Makanya kamu harus perhatikan beberapa hal yang sudah aku share tadi. Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.